Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video Japri, Jariyah Inspirasi Profesional Santri. Pada video Japri kali ini, kita akan mengarungi samudera pemikiran Kiai Masdar Farid Masudi yang dibukukan oleh P3M dengan judul Membumikan Agama Keadilan. Video ini dipersembahkan oleh NU Circle, The Society of Professional Santri. Bab pertama buku ini mengulas mengenai pesan profetik agama, menjawab tantangan, menunaikan tugas kenabian. Topik bahasan pertama mengenai agama dan pemenuhan hak-hak manusia. Pada topik ini Kiai Masdar menyampaikan peran agama dalam memperjuangkan terpenuhinya hak-hak dasar manusia. Di kelompok agama manapun, pembicaraan mengenai kewajiban lebih ditekankan ketimbang hak. Diskusi soal hak selalu dikaitkan dalam kerangka tegaknya kewajiban. Hal ini tidak salah, karena jika semua kewajiban terhadap sesama tertunaikan tanpa terkecuali, maka hak baik yang asasi maupun sekunder tidak akan dipersoalkan. Pada kenyataannya, muncul pertentangan antara hak dan kewajiban jika posisi dua pihak tidak sejajar. Contohnya relasi rakyat di kelompok marginal dengan penguasa. Pada banyak kasus, rakyat sering dituntut memenuhi kewajibannya, walaupun seringkali didefinisikan secara sepihak sebagai kewajiban terhadap penguasa. Di sisi lain penguasa seringkali abai memenuhi kewajibannya kepada rakyat, bahkan untuk kewajiban yang paling asasi. Sejarah menunjukkan, agamalah yang pertama menjadi kekuatan untuk menghadapi ketidakamaнаhan penguasa memenuhi kewajiban kepada rakyatnya. Contoh peran kenabian secara sangat tajam dimainkan oleh para rasul Tuhan, seperti konfliknya Nabi Ibrahim dengan Namrud, Nabi Musa dengan Firaun, Nabi Isa dengan kekejaman Romawi, dan Nabi Muhammad dengan kaum Quraisy. Konflik yang bukan dalam rangka perebutan tahta, tetapi pembelaan terhadap hak-hak manusia yang dinistakan. Setidaknya terdapat 5 hak-hak dasar yang disakralkan dalam Islam. Barang siapa yang melindungi hak-hak dasar ini, ia tergolong mujahid besar. Sebaliknya yang merampasnya tergolong pendosa besar. Pertama adalah hak perlindungan hidup. Islam secara tegas mengharamkan pembunuhan sebagai dosa besar, sekaligus mencanangkan hukuman yang begitu keras, kisos, terhadap setiap tindakan yang mengancam keselamatan jiwa atau keutuhan anggota badan. Kedua, hak perlindungan terhadap akal. Syariat Islam menetapkan haramnya makanan-makanan dan minuman yang berpotensi merusak akal dan sekaligus mengancam hukuman cambuk bagi yang mengonsumsinya. Ketiga, hak perlindungan terhadap harta benda sebagai milik yang sah. Islam menetapkan hukuman haramnya mencuri dan perlawanan hak-hak kepemilikannya lainnya yang sah serta tingkat pelanggaran tertentu. Keempat, hak perlindungan terhadap garis keturunan dan kehormatan. Islam menetapkan haramnya zina sebagai dosa besar dengan ancaman rajam atau cambuk 100 kali bagi yang melanggarnya. Yang kelima berkaitan dengan hak beragama. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 secara tegas mengatakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Dalam Surat Al-Kafirun ayat 6 disebutkan, dan bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Pada pasal 25 Piagam Madinah Rasulullah juga menegaskan bahwa orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Orang-orang Yahudi bebas berpegang kepada agama mereka dan orang-orang Muslim bebas berpegang kepada agama mereka. Islam memiliki konsep hak asasi manusia yang lebih terelaborasi, hasil kerja keras keilmuan para cendekiawan Islam yang memang datang lebih mutakhir dan langsung bersentuhan dengan persoalan sosial yang lebih kompleks. Masalah terjadi ketika sikap kritis hilang dari pemuka agama. Mereka memproyeksikan dirinya sendiri sebagai bagian dari kekuasaan, atau kekuasaan dipandang sebagai bagian tidak terpisahkan dari agama. Untuk kasus umat Islam, kerancuan ini muncul karena tokoh pembawa agama Islam dan para pemukanya yang sejati adalah pemimpin umat sekaligus pemimpin pemerintahan yang secara gemilang berhasil melindungi hak-hak rakyat manusia. Fakta di kemudian hari, pelanggaran hak-hak rakyat dilakukan beberapa penguasa pemerintahan Islam. Hal ini ternyata juga tidak merubah umat kembali ke sikap kritis terhadap kekuasaan, tetapi hanya berhasil mengundang skeptisme terhadap aparat kekuasaan sebagai oknum belaka. Ungkapan seperti, bahwa penguasa adalah payung Allah di bumi, atau hadis yang membukakan kemungkinan Allah akan memperkuat agama dengan penguasa yang tiran, menghapus semua sikap kritis yang sangat diperlukan untuk kekuasaan.
Pada video berikutnya, akan dibahas mengenai tanggung jawab publik agama-agama. Silakan subscribe channel YouTube NU Circle untuk terus mendapatkan update video-video